Salam sehat, salam semangat seluruh siswa kelas 11 SMA 41. Malam ini saya memberikan materi tentang menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Alhamdulillah, materi ketiga sangat berhubungan dengan materi yang pernah diajarkan waktu SMP, di mana cerpen itu menjelaskan cerita pendek yang di dalamnya berisi komponen-komponen, ada unsur di mana di dalam karya sastra yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Apa tuh unsur intrinsik? Unsur intrinsik yang di mana di dalamnya berisi tentang karya sastra, ada tema, alur, perwatakan, penokohan, latar, amanat, sudut pandang, gaya bahasa. Yang Anda harus pahami, seluruh siswa kelas 11, di dalam intrinsik ini ada bagian-bagian yang dimana dalam penulisan atau menganalisisnya harus paham. Maksudnya paham berarti kalau tema yaitu bagian pokoknya yang berhubungan dari isi keseluruhan cerita. Sedangkan alur berarti jalannya cerita yang dimana di dalam cerpen atau novel tersebut ada bagian-bagian yang menjelaskan bisa alur maju atau mundur atau campuran. Maksudnya alur maju dan alur campuran seperti apa tuh Pak Ijar? Kalau alur maju berarti menceritakan kronologisnya dari awal. Tetapi kalau alur mundur, dia menceritakan flashback, bukan kronologisnya dulu di awal. Kenapa bisa terjadi zaman kecilnya seperti ini? Sampai beranjak dewasa, akhirnya cerita itu yaitu menjelaskan mundur. Lalu berikutnya alur campuran, berarti ada penggabungan antara alur maju dan alur mundur. Misalnya Pak Ijar, berarti contoh misalnya alur maju, kronologis besarnya di awal, artinya konflik terjadi, masalahnya ada di awal. Mundurnya tahu-tahu ending flashback kisah masa kecilnya dahulu. Lalu berikutnya unsur intrinsik apa lagi Pak Ijar? Di dalam unsur intrinsik ada namanya latar. Latar terbagi 3. Apa tuh Pak Ijar? Latar tempat. Maksudnya tempat berarti di dalam isi cerpen novelnya ada yang menjelaskan misalnya di gedung, di rumah, di sekolah, di taman, di sungai, di danau, laut, dan sebagainya. Itu ciri khasnya yaitu latar tempat. Lalu apa bedanya dengan latar waktu? Nah, kalau waktu berarti menjelaskan bisa waktunya pagi, siang, sore, malam, atau dini hari. Siswa banyak yang tidak tahu tuh apa waktu petang. Saya yakin teman-teman ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Kenapa? Karena jarang pernah diucapkan sehari-hari di kelas atau dengan kehidupan temannya di luar. Nah, maka dari itu makna kata petang itu berarti menjelaskan yaitu sore menjelang malam. Lalu apalagi Pak Ijar? Latar suasana. Latar suasana berarti menjelaskan di mana suasananya bisa ramai, rusuh, gaduh, sepi, sunyi. Lalu unsur intrinsik ada apa lagi Pak Ijar? Selain tema, latar,
alur. Yang berikutnya adalah perwatakan. Perwatakan berarti sifat tokoh tersebut. Maksudnya tokoh si A pendendam, tokoh si B baik, tokoh si C iri, dan sebagainya. Nah, itu berarti perwatakan. Lalu berikutnya menjelaskan penokohan. Berarti tokoh yang di dalam cerita itu ada beberapa klasifikasi. Maksudnya klasifikasi, ada tokoh protagonis, berarti menjelaskan tokohnya baik. Ada namanya tokoh antagonis, berarti menjelaskan yaitu jahat. Yang berikutnya adalah tokoh tirtagonis atau tokoh netral, atau tidak memihak antara A dengan memihak B. Artinya tidak memihak tokoh protagonis maupun antagonis. Lalu apalagi Pak Ejar selain tema alur watak, penokohan, dan latar? Ada lagi, jangan sampai lupa. Yaitu namanya sudut pandang. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya point of view. Nah, sudut pandang ini berarti di dalam cerita kita sebagai pembaca seolah-olah pengarang menceritakan tokoh tersebut, misalnya orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama terbagi dua, yang dimana di situ menjelaskan orang pertama pelaku utama dan yang satu lagi adalah orang pertama sebagai pengamat. Apa bedanya orang pertama pelaku utama? Berarti di dalam ceritanya tokohnya aku saja, tidak ada tokoh lain. Berarti itu menjelaskan tokoh utama. Tapi kalau tokoh sebagai pengamat, berarti di dalam tokoh ceritanya ada aku dan saya. Maksudnya saya itu seolah-olah pengarang atau penulis menceritakan tokoh aku. Nah, di dalamnya ada aku dan saya. Jadi sayanya itu bisa sebagai penulis atau pengarang menceritakan tokoh aku. Lalu ada lagi orang ketiga, jangan sampai salah nih, tidak ada orang kedua. Orang ketiga namanya menjelaskan serba tahu atau sampingan. Maksudnya berarti di dalam ceritanya menjelaskan kata kuncinya ia, dia, mereka, beliau. Kalau tadi orang pertama kata kuncinya saya dan aku, kalau orang ketiga berarti menjelaskan ia, dia, mereka, beliau. Nya. Setelah sudut pandang ada lagi berikutnya yaitu amanat. Amanat pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, maksud dari isi cerita itu apaan. Lalu berikutnya gaya bahasa. Berarti di dalam ceritanya ada makna-makna kata kiasan. Saya yakin teman-teman pernah diajarkan oleh gurunya di sekolah antara SD atau SMP. Ada namanya majas metafora, majas yang menjelaskan secara singkat dan padat. Seperti apa tuh Pak Ejar? Seperti misalnya Raja Ufuk terbit di timur. Oh, berarti itu menjelaskan matahari. Raja Ufuknya. Itu majas metafora. Apalagi Pak Ejar? Tangisannya sampai mengeluarkan bola mata. Nah, itu majas juga. Namanya majas hiperbola. Lalu berikutnya apa lagi? Di dalam gaya bahasa ada lagi nama majas personifikasi. Nah, majas personifikasi berarti majas yang menjelaskan di mana di dalam ceritanya sebagai seolah-olah seperti sifat tingkah laku manusia. Maksudnya tingkah laku manusia. Contoh misalnya padi berjoget-joget di atas panggung. Berarti kan padinya adalah benda mati, tapi yang berjoget-joget itu sifat manusia. Nah, itu namanya majas personifikasi. Dan banyak majas-majas yang lainnya. Itu namanya intrinsik. Yang berikutnya ada
yang dinamakan ekstrinsik. Apa tuh ekstrinsik? Berarti unsur karya sastranya berada di luar. Seperti apa? Seperti misalnya menjelaskan nilai-nilai, nilai moral, berarti menjelaskan yaitu sikap atau akhlak atau perbuatan dari cerita tersebut, dia baik atau tidak, jahat atau tidak, itu nilai namanya nilai moral. Ada lagi namanya nilai sosial. Apa tuh nilai sosial? Berarti menjelaskan di mana di dalam ceritanya si tokoh itu selalu berbagi, selalu membantu, selalu menolong kepada orang lain, kepada teman, kepada keluarga dan sebagainya. Lalu berikutnya nilai religi. Berarti nilai keagamaan. Seperti apa? Misalnya tokoh itu sering rajin ibadah ke masjid, tokoh itu sering rajin ibadah ke gereja, tokoh itu sering rajin beribadah ke pura atau vihara dan sebagainya. Itu namanya religi. Ada lagi ya, yaitu namanya nilai estetika. Apa tuh nilai estetika? Nilai keindahan. Yang dimana di dalam ceritanya menjelaskan tentang keindahan alam, keindahan lingkungan dan sebagainya. Ada lagi namanya nilai ekonomi. Di dalam ceritanya menjelaskan tentang yaitu perkembangan ekonomi masyarakat, entah kebutuhan pokok sehari-hari dan sebagainya. Ada lagi namanya nilai psikologis, berarti menjelaskan kejiwaan. Jadi di dalam cerpen Anda harus ingat dulu komponennya, ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti karya sastra yang berada di dalam. Kalau ekstrinsik berarti karya sastra yang berada di luar. Dari contoh tersebut saya yakin atau penjelasan tersebut teman-teman sudah paham. Kalau teorinya sudah paham, berarti kalau masuk ke dalam materi bagian bab 3 yang dimana di situ menjelaskan menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Nah, namanya sejarah berarti fakta. Tidak mungkin ceritanya tidak nyata. Makanya dalam namanya cerita sejarah berarti sebuah kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi. Seperti apa tuh? Misalnya Hari Proklamasi Kemerdekaan berarti tentang kemerdekaan Republik Indonesia, berarti menjelaskan tentang fakta sejarah. Atau Hari Pahlawan, yaitu menjelaskan di mana di dalamnya ada 10 November. Terus berikutnya apalagi cerita sejarah, misalnya cerita sejarah tentang yaitu pemakaman para pahlawan di Kalibata atau Lubang Buaya. Nah, yang dimana para jenderal dimasukkan ke Lubang Buaya, ya akhirnya dibawa ke tempat pemakaman Kalibata. Banyak cerita-cerita sejarah yang dimana dulu zaman Presiden Soekarno sampai Presiden saat ini Jokowi atau Joko Widodo, pasti banyak sejarah-sejarah. Entah G30 SPKI, zamannya Soeharto dan Soekarno, zamannya misalnya B.J. Habibie bisa membuat pesawat terbang dan sebagainya. Nah, itu menjadi bentuk cerita sejarah yang nanti di dalamnya siswa bisa mengingat, oh ternyata cerita sejarah Indonesia banyak. Sebenarnya ada hubungannya dengan sejarah Indonesia. Permasalahannya siswa paham tidak apakah di dalam cerita sejarah tersebut ada yang bisa berupa cerpen, novel maupun film atau bisa dijadikan drama. Kita lanjut ke bagian bab berikutnya, di mana di dalam bagian bab berikutnya yaitu menjelaskan ada contoh di halaman 54 dan 55. Di situ ada menjelaskan gambar sejarah. Kalau Anda lihat ada gambar para tokoh pahlawan di mana ada Muhammad Hatta. Lalu berikutnya ada Insinyur Soekarno. Nah, dan sebagainya. Nah, di mana dari tokoh-tokoh tersebut atau tokoh-tokoh ternama para pahlawan bangsa Indonesia itu bisa dijadikan satu bentuk cerita sejarah.
Dan bisa juga dihubungkan cerita sejarah dengan pengalaman Anda. Misalnya pengalaman siswa, pernah tidak kejadian pada saat misalnya reformasi. Nah, sejarah reformasi itu turunnya Presiden Soeharto. Ternyata banyak penjarahan dari warga, mohon maaf, misalnya Chinese atau bukan pribumi, dijarah tuh sama pribumi. Nah, ya akhirnya itu bisa menjadi suatu bentuk pengalaman. Karena saya pernah ngalamin waktu masa SMP ada namanya reformasi atau penjarahan. Lalu di dalam bab 3 atau materi bab 3, Anda harus ketahui bahwa di mana dalam menelaah pemahaman pengetahuan tentang cerpen sejarah atau latar belakang sejarah, harus yang dimana harus mendiskusikan resensi sebagai salah satu media. Artinya resensi berarti apa yang Anda baca dari buku tersebut ditimbang kelebihan dan kekurangannya dari buku tersebut apa. Lanjut, nah di latihan-latihan berikutnya itu ada analisis, tetapi saya tidak menjelaskan tugasnya. Yang saya bahas adalah materinya supaya nanti pada saat tugas dan kuis bisa menjawab. Contoh lain, misalnya di bagian A halaman 56 itu ada memahami cerpen dengan latar beberapa peristiwa sejarah Indonesia. Nah, kalau Anda baca di buku tersebut, ada karya sastra berbentuk prosa bisa ditampilkan dalam bentuk novel, cerita bersambung, dan roman. Makanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, di situ ada suatu bentuk di mana dalam penulisan cerpen harus kurang dari 10.000 kata dan sebagainya. Lanjut ke halaman berikutnya. Kalau Anda baca di buku tersebut, ada cerpen sejarah yang dimana judulnya Mengapa mereka berdoa kepada pohon. Kalau dari judulnya kan berarti ketahuan tuh, masa mereka berdoanya di pohon. Nah itu kan tidak tepat, tetapi supaya pembaca penasaran membacanya, kenapa orang tersebut berdoanya kepada pohon bukan kepada Tuhan. Nah, setelah Anda baca dari cerpen tersebut, nanti Anda akan memahami secara detail atau secara luas makna komprehensif atau makna secara keseluruhan siapa yang berperan di tokoh tersebut. Lalu latarnya apa saja, lalu alurnya apa saja, terus misalnya amanatnya apa, temanya apa, dan sebagainya. Ya akhirnya nanti Anda bisa mengetahui jawaban-jawaban setelah Anda membaca cerpen yang ada di buku tersebut. Saya tidak berpanjang-panjang, tapi saya singkat saja, seperti mengapa mereka berdoa kepada pohon, cerpen karya Faisal Odang. Nah, di situ menjelaskan bahwa aku tumbuh menjadi pohon. Orang-orang di kampung kami akan tetap percaya bahkan jika harus debat hingga mulutnya berbusa. Mereka mulai mempercayainya sejak tahun 1947. Waduh, 47 berarti baru merdeka Indonesia 2 tahun. Karena merdeka bangsa Indonesia kan 1945. Sedangkan dia mempercayai pohon itu 1947. Lalu kini pohon asam itu sudah besar dan semakin tua, kira-kira dapat diukur dengan 5 orang dewasa melingkarkan lengan untuk mampu memeluk batangnya. Sampai akhirnya setiap hari orang berebut di sana mengucapkan doa, rupa-rupanya jenis lantas mengikatkan kain, rupa warnanya, dan berjanji membuka ikatan. Setelah mereka terkabul, jadi jangan heran ketika diranting dahan batang atau tidak berlebihan jika kukatakan hampir semua bagian pohon penuh ikatan lain, kain. Demi menjaga tubuhku, ada pagar beton sedada manusia berwarna hijau lumut mengelilingi batang pohon. Para pendoalah yang membangunnya. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengetahui
Oh, berarti cerita sejarah latar belakangnya dari zaman 1947. Berarti menjelaskan apa tuh? Latar. Latarnya latar apa tuh? Kalau 1947. Berarti namanya latar waktu. Terus apalagi tuh dari cerita tadi yang saya jelaskan? Itu selain latar bisa juga menjelaskan yaitu setidaknya tema walaupun belum baca secara keseluruhan. Berarti orang masih percaya dengan benda mati. Nah, lalu berikutnya apalagi? Bisa bentuknya selain latar alur. Berarti menjelaskan mundur karena ceritanya kejadian masa lampau dulu atau masa lalu. Bukan kronologis masalahnya dijelasin di awal, bukan. Dan sebagainya. Kita lanjut berikutnya di bagian cerita tersebut ada kata mereka tiba di Makassar. Berarti kalau kata di Makassar menjelaskan apa tuh tadi? Yaitu latar juga, namanya latar tempat. Kalau tadi waktu berarti tahun, bisa pukul, bisa pagi, bisa siang, bisa sore atau malam. Nah, ini latar bukan waktu saja, ada namanya tempat. Nah, tempat berarti bisa nama kotanya, nama daerahnya, nama wilayahnya, dan sebagainya. Lalu di dalam ceritanya di situ ada kata siap-siap saja aku coba setenang mungkin meski dadaku tentu saja kembali bergolak. Dari Makassar baru saja aku dengar kabar kalau mereka kembali ingin menguasai perlawanan di Sulawesi Selatan. Kabar itu tiba-tiba beberapa minggu. Nah, itu menjelaskan waktu itu beberapa minggu. Nah, sampai akhirnya mulai bergerak ke kampung kami ini di Bacu Kiki, jantung Abdeli Parepare. Parepare itu berarti Makassar, berarti menjelaskan latar atau tempat. Nah, di dalam cerita tersebut ada nama bersama Rahing. Nah, Rahing di sini kalau Anda baca berarti menjelaskan tokohnya ada beberapa. Nah, maksudnya beberapa bukan hanya Rahing saja, di situ ada Ustadz. Saya pamit, Assalamualaikum Ustadz. Aku menjawab salam Rahing lantas memenuhi janji pada anak-anak. Sayup-sayup ku dengar mereka mengeja hijaiyah dengan bahasa Bugis yang membuat bola mataku terasa hangat. Yase nalefuweu. Nah, karena bahasa Bugis atau bahasa Makassar. Yang artinya aku mengenang bocah 5 tahunku yang gugur lebih awal dan air matanya tidak lagi ku cegah membuat lurik di pipiku. Nah, itu arti bahasa Indonesianya. Kalau tadi bahasa Bugisnya atau bahasa Makassarnya, tetapi terjemahannya tadi yang saya bacakan. Dari cerita tersebut ternyata panjang isi ceritanya, ada bagian-bagian penting yang Anda harus pahami, di mana kata hening yang lama kita harus sadar diri start. Hening yang lama bahkan aku berhasil mendengar desa napasku sendiri masih hening. Tidak ada yang menimpali apa yang Rahingnya maksud sadar diri, tetapi kemudian ia menjelaskan. Nah, saya tidak menjelaskan panjang-panjang, nanti selebihnya kita diskusi di kelas. Ada kalimat yang membuat pembaca tertarik, yaitu di situ ya hayu ya qayyum. Wahai maha hidup, wahai maha yang berdiri sendiri. Aku mengucapkan di dalam hati berkali-kali sampai aku merasa benar-benar siap. Nah, maksudnya berarti ada Tuhan tuh, kata maha hidup, maha berdiri, dan sebagainya. Lalu berikutnya detik-detik pertama saat kalimat amarahnya Ustadz, di situ menuju perbatasan, yaitu perbatasan di mana tokoh tersebut melewati dari Laskar Bacu Kiki sampai ke ke tempat lain. Lanjut ke halaman berikutnya. Kalau Anda ingat, ini contoh cerpen yang diambil dari Kompas edisi 21 Februari 2016, yang dimana Odang kelahiran di Wajo 1994, menempuh pendidikan sastra Indonesia di Universitas Hasanuddin Makassar.
dan pernah meraih medali yaitu penghargaan dari ASEAN dan sebagainya. Lanjut, di dalam kegiatan berikutnya ada latihan-latihan. Di situ yang pertama ciri-ciri sebuah cerpen, jumlah katanya, waktu membacanya, tokoh dan sebagainya. Lalu ada berikutnya temukan arti kosakata, berarti Anda harus cari itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti debat apa, maknanya, moncong apa, popor apa, laknatullah apa, ijailah apa, gugur apa. Nah, Anda harus cari itu makna-makna kata tersebut. Lalu berikutnya di bagian 3 itu Anda harus menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cerpen tersebut. Berdasarkan analisis tokoh penokohan, mengapa Ustadz Samsuri disebut tokoh utama dan Rahing adalah tokoh pendukung. Nah, identifikasilah beberapa latar tempat yang menjadi latar dari cerpen. Sampai di sini ada tanyakan. Kalau ada tanyakan nanti kita diskusi di kelas supaya lebih paham, lebih mengerti, dan pada saat mengerjakan tugas atau kuis bisa mengerjakan dengan baik dan menjawab soal kuis dengan baik. Sebelum saya tutup dengan doa atau tadi diawali dengan salam sapa, berharap di materi berikutnya halaman 65 siswa bisa paham, bisa mengerti apa maksud dari tema, tokoh, sudut pandang, alur, dan latar gaya bahasa amanat. Saya sudah jelaskan tadi by lisan di awal. Setelah itu ada penjelasan atau diagram di dalam buku paket halaman 25. Jadi teman-teman atau siswa bisa membaca kembali. Apabila ada yang tanyakan silakan. Cukup karena besok kita materi plus tugas. Mudah-mudahan materi hari ini yang singkat 30 menit yang saya kirim atau yang saya rekam, mudah-mudahan bisa paham, bisa mengerti apa yang didengarkan atau yang dibaca di buku, dihubungkan dengan videonya dan ditulis oleh Anda di buku tulis bagian yang pentingnya. Itu menjadi bermakna dan bermanfaat sampai nanti pada saat tugas maupun kuis atau ulangan. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan diawali dengan sapa, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses. Diakhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kegiatan pembelajaran Anda di materi ketiga bulan Agustus ini mudah-mudahan bisa menjadi positif semangat belajarnya dan semangat ibadahnya, semakin sukses dalam berprestasi. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah dengan doa mudah-mudahan teman-teman kita atau siswa kita yang sedang sakit dengan doa tadi diangkat penyakitnya oleh Tuhan, disembuhkan penyakitnya oleh Tuhan, dan bisa masuk kembali ke kelas dan belajar untuk melaksanakan kegiatan kelas di sekolah maupun ulangan dan sebagainya. Kita jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap jangan lupa beribadah, dan jangan lupa bakti kepada orang tua. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.